Kembali lagi bersama saya Maria Sarjana. Kita saat ini bersama dengan Pak Usman Kansong untuk berbincang-bincang terkait dengan World Water Forum ke-10 yang diadakan di Bali tentu saja. Pak Usman, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Bapak ini kan Kominfo sebagai mungkin bisa dibilang partner tapi penyelenggara juga ya Pak Iya, dalam betul. acara ini. Kami masuk di dalam kepanitiaan nasional. Iya, tentu saja tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana pembukaannya luar biasa. Kalau dari Kominfo, bagaimana melihat dinamika dengan hari ini Pak di WWF Expo? Iya, saya kira so far ya sejauh ini sesuai dengan harapan kita. Kepentingan Kominfo ini adalah bagaimana menggaungkan seluas-luasnya perhelatan World Water Forum. Dan saya tadi mendapat laporan dari teman-teman, bahkan banyak media televisi yang menyiarkan secara langsung pembukaan World Water Forum, juga beberapa media televisi menayangkan secara langsung gala dinner atau welcoming dinner tadi malam. Dan pemberitaannya juga makin banyak, ya makin banyak. Mungkin hari ini bisa dikatakan adalah ya yang terbanyak selama 3 hari penyelenggaraan World Water Forum sejak tanggal 18. Dan kami melakukan monitoring. So far ya sejauh ini ya pemberitaan yang positif itu jauh lebih banyak dibandingkan berita-berita yang kritis ya. Saya tidak mau bilang negatif lah begitu. Tapi kritis ya Pak ya? Dan secara substansi juga berjalan dengan baik ya, tema-tema dibahas dengan baik selama 3 hari ini. Intinya sejauh ini kita menilai lancar, semoga sampai penutupan sampai tanggal 25 sampai ya, tanggal 25 lancar. Dan yang paling penting kita ingin World Water Forum ke-10 di Indonesia ini menghasilkan sesuatu yang konkret, yang bermanfaat langsung buat masyarakat. Baik, Pak tadi mengutip bagaimana tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pembukaan dan pidatonya ya Pak ya, bahwa 70% lebih Indonesia itu adalah air. Dan kemudian hanya beberapa persen saja yang mungkin bisa digunakan gitu ya Pak. Kalau dari Kominfo, apakah nanti juga akan ada mungkin kegiatan-kegiatan atau saat ini mungkin sudah dilakukan kegiatan untuk menyuarakan atau mengajak mungkin kepala-kepala daerah Pak untuk melakukan sesuatu hal terkait dengan air? Iya, jadi World Water Forum ini kan baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan mungkin banyak di antara kita juga ya, termasuk saya secara personal, apalagi masyarakat, ini juga belum tahu barangkali ada World Water Forum. Kalau Kementerian PUPR pasti tahu gitu ya. Nah, saya kira ini justru jadi momentum untuk membangun kesadaran kita semua. Dan untuk membangun kesadaran tentu perlu komunikasi publik. Ya, salah satu tujuan dari komunikasi publik adalah membangun awareness, ya kesadaran, kepedulian yang pada akhirnya akan memunculkan partisipasi publik. Sejak kita ditunjuk sebagai host untuk World Water Forum ke-10 ini sejak tahun lalu, kita sudah menggalang komunikasi publik, menggaungkan perhelatan World Water Forum ini, sembari kita juga menyampaikan kepada publik ya bagaimana kita concern, peduli dengan air. Ya kita sampaikan juga contoh-contoh baik, misalnya proyek Citarum Harum, kemudian pemulihan Danau Toba, Subak misalnya, kita gaungkan kearifan-kearifan lokal yang kita miliki ya untuk menggugah awareness ataupun kepedulian masyarakat bagi pelestarian air ya untuk hari ini dan masa depan tentu saja begitu. Dan saya kira sejak World Water Forum ini kita mulai menoleh ke persoalan air, ya ke persoalan air. Misalnya, iya betul. Ya tadi misalnya Pak Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR, malah menghimbau kepada kepala daerah, calon kepala daerah yang nanti akan bertarung, berkompetisi di Pilkada serentak bulan November. Ya ayo jadikan air sebagai isu. Ya, untuk mendorong ini menjadi isu untuk yang mendorong penting, isu yang penting. Apa program calon-calon ini dalam pengelolaan atau tata kelola air itu tadi didorong ya. Saya kira ya water is politics katanya begitu ya. Air ini
ada kaitannya dengan politik. Karena tadi Presiden juga sebut kalau Betul. nggak ada air, nggak ada kehidupan, Pak. Nggak ada Betul. makanan, nggak ada politik tentu Nggak saja ada, juga. ya. Jadi pengelolaan air, tata kelola air itu membutuhkan keputusan politik. Yes. Ya, jadi saya kira World Water Forum ini menggugah kita semua, pemerintah, kepala daerah, CSO, ya, Civil Society Organization, kemudian industri ataupun bisnis, dan juga masyarakat luas begitu. Kita libatkan juga nanti para influencer, tokoh masyarakat seperti tadi Cinta Laura misalnya. Kita itu menjadikan dia sebagai communication ambassador itu kan untuk mengajak kalangan muda begitu supaya peduli dengan air dan lingkungan. Nah, ini cukup menarik Pak terkait dengan bagaimana kaum muda di Indonesia kan juga sangat banyak saat ini gitu ya. Bagaimana nanti trik dari Kominfo untuk kemudian atau apakah sudah memang ada trik dari Kominfo selain Cinta Laura untuk mengembangkan ini? Sudah ada. Jadi kita Gimana, tentu kalau kita lihat data ya, ini kita mengambil keputusan kan berdasarkan data. Ya, berdasarkan data. Ini kan generasi Z, ya generasi milenial, ini kan akrab dengan media sosial. Dan kita tahu media sosial mana yang paling banyak. Ya, TikTok misalkan. Misalnya seperti itu. Jadi kami sudah meng-hire seorang TikTokers katakanlah begitu. Ya, untuk spesial untuk World Water Forum ini. Spesial untuk World Water Forum ini. Biasa. Untuk mengkomunikasikan kepada anak-anak muda, teman-teman muda, betapa air ini sangat penting. Air ini adalah masa depan mereka, ya masa depan mereka, dan mari kita sama-sama jaga air ini. Ya bukan hanya kewajiban anak muda yang punya masa depan tadi, ya kewajiban kita juga. Ya kan kita kan tidak mau mewariskan air yang kotor, katakanlah gitu, atau kekeringan kepada mereka. Karena itu betul sekali bila dikatakan bahwa enggak cuma anak muda loh yang harus concern dengan jadi air. Semua umur harus concern dengan air. Semua umur harus concern dengan air. Nah, ada pernah mengalami kesulitan Pak di awal untuk melakukan komunikasi terkait dengan World Water Forum? Ya, saya kira yang kami merasakan kesulitan itu benchmark ya. Benchmarking dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Ya, misalnya yang ke-9 itu di Senegal. Itu kami tidak cukup mendapatkan informasi seperti apa sih di sana, ya penyelenggaraannya, berapa banyak wartawan yang hadir misalnya. Tapi lumayan, kalau tidak salah 800 wartawan ya Pak ya? Ya kalau sekarang ya, di sekarang. Cuma waktu di Senegal itu kita belum dapat benchmark tuh. Terus kita lihat ke yang ke-8, Senegal bisa dijadikan ukuran nggak ya, begitu kan? Karena ya setelah pandemi, kemudian juga negara Afrika, begitu kan? Apa bisa kita jadikan benchmark? Kita tidak cukup informasi waktu itu. Akhirnya kita dapat informasi, oh Brazil ke-8 di Brazil. Brazil ini relatif ukuran negaranya sama seperti kita ya, walaupun kita lebih besar penduduknya begitu, ya, tetapi kurang lebih sama ya, banyak penduduknya, dan akhirnya kita jadikan Brazil sebagai benchmark. Nah, dengan adanya benchmark Brazil, maka kesulitan tadi mulai berangsur-angsur berkurang. Sebab kita kan harus mengukur berapa besar media center yang harus kita bangun, begitu loh kira-kira. Berapa banyak, mohon maaf misalnya, meals atau makanan yang harus kita provide. Semua dikoordinir dengan Semua baik. harus kita koordinasikan dengan baik, begitu kan. Kemudian dari media mana saja yang biasanya concern dengan urusan air, ya itu kita mendapatkan sedikit, ya nggak seluruhnya, informasi dari penyelenggaraan WWF ke-8, World Water Forum ke-8 di Brazil. Nah itu kesulitan awal, tapi begitu kita sudah mendapatkan informasi, saya kira kesininya tidak ada kesulitan. Ya tentu ada masalah-masalah kecil, ya tugas kita menyelesaikannya. Luar biasa Pak, 7.000 lebih peserta, belum delegasi, 800 wartawan, luar biasa. Pak, yang kemudian juga menjadi menarik adalah kehadiran Elon Musk, Pak ya. Beberapa waktu lalu ketika pembukaan juga terlihat bahwa dari World Water Council itu juga mereka agak kaget gitu, Elon Musk bisa datang sampai dengan diapresiasi segitunya. Sebetulnya ini seperti apa sih Pak? Iya, kita ini sudah sejak G20 2022 mengharapkan kehadiran Elon Musk. Tapi waktu itu Elon Musk tidak bisa hadir
hanya hadir secara online. Nah, kemudian di World Water Forum ini kan perhelatan level dunia ya, global. Ya ini saya kira menjadi wahana ataupun sarana instrumen yang bagus juga untuk mengundang beliau, ya mendatangkan beliau, karena ya ini sebuah forum yang terhormat dan sangat penting. Ya maka diundanglah Elon Musk. Dia bersedia, walaupun sebetulnya tidak terlalu berkaitan dengan dunia dia teknologi, dunia teknologi. Tetapi bukan kemarin tadi pagi ya, waktu pembukaan kan Elon Musk juga menyampaikan speech yang saya kira ya dia punya concern juga tentang lingkungan, tentang air ya. Ya, menjawab 2 pertanyaan tadi itu kan kelihatan sekali visi dia. Iya, tentang desalinasi kalau nggak salah Pak ya. Betul. Bagaimana mengubah air laut menjadi air yang bisa kita konsumsi, bisa buat mandi, bisa untuk minum. Nah, ini ya momentum juga saya kira ya untuk ya memperbesarlah kepedulian Elon Musk. Kalau dia sudah punya kepedulian terhadap air, ya memperbesar lagi, mungkin siapa tahu dia mau melebarkan sayap bisnisnya ya di bidang air juga, atau dia concern bagaimana pengembangan teknologi AI misalnya dalam konteks pengolahan atau tata kelola pemanfaatan air, kan itu saya kira. Baik. Di setiap kesempatan kan ada peluang-peluang. Selalu ada peluang ya Pak ya. Pak, tadi kita berbicara tentang Elon Musk, tentu kita juga berbicara soal Starlink Pak yang kemarin resmi diluncurkan. Kalau dari Kominfo sendiri, beberapa waktu yang lalu saya sempat kemudian mendengarkan juga dari Kominfo menyatakan bahwa ada hal yang menjadi concern dari Kominfo terkait dengan Starlink, yaitu termasuk NOC, kemudian customer service ya Pak, dan juga perpajakan PPh PPN untuk Starlink. Nah, kalau dalam pandangan Pak Usman seperti apa sebetulnya sekarang langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo? Ya, jadi kan begini ya, kita ini jangkauan internet kita ini baru mencapai 78,19%. Artinya 78,19% warga negara Indonesia yang punya akses ke internet. Masih ada 20-an. Dan mereka umumnya ada di daerah-daerah tertinggal begitu, terdepan, terluar. Nah, kita berharap dengan masuknya Elon Musk dengan teknologi satelit Starlink-nya, itu kan teknologinya teknologi LEO ya, LEO low Earth orbit. Jadi dia orbitnya tuh rendah, ya rendah. Berarti mungkin lebih bagus, lebih bisa cepat mengcover ya begitu. Ya, seperti itu ya. Saya sendiri tidak begitu paham. Tapi paling tidak kita berharap semangatnya adalah bahwa Starlink bisa melengkapi yang tadi kurang 20% itu ya. Kalaupun tidak seluruhnya ya mungkin separuhnya itu saya kira sudah bagus. Maka kita naik pangkat jadi negara yang katakanlah sudah 80-90% terjangkau begitu. Nah, tetapi memang kita harus mengatur keseimbangan kompetisi dengan operator seluler, operator internet yang lokal, gitu ya, lokal. Nah, 3 hal tadi yang Anda sebutkan, misalnya NOC, kemudian customer service, dan comply terhadap perpajakan, itu adalah dalam rangka membentuk fair playing field ya, antara Starlink dengan Opsel atau operator lokal begitu. Nah, kemudian juga kita dorong kerjasama juga. Ya daripada Anda berkompetisi, mendingan kolaborasi deh. Misalnya sejak dulu sebelum menjadi Starlink Indonesia, Starlink kan sudah berkolaborasi dengan Telkomsat, anak perusahaan Telkom. Nah, nanti ini Starlink akan bekerjasama dengan APJI, ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia misalnya. Kan seperti itu, daripada kita bertanding lebih bagus kita kerjasama. Nah, itu juga kita lakukan ya, kita lakukan untuk mendorong kerjasama B2B ya. Cuma kalau B2B kan ya urusan mereka lah masing-masing gitu. Kira-kira seperti itu. Tentang jadi regulasi kira-kira akan dibahas lebih dalam. Iya, regulasinya kan sudah ada. Ya, Elon Musk dengan Starlink-nya bisa masuk, sudah ada regulasinya. Regulasinya misalnya bahwa
dia harus berbadan hukum Indonesia. Maka dia mendirikan Starlink Indonesia. Iya, Starlink Indonesia. Walaupun PT. dia bisa juga tidak harus mendirikan, dia bisa kerjasama, dia bisa akuisisi perusahaan Indonesia. Tapi yang jelas harus berbadan hukum Indonesia. Nah, disitulah dengan berbadan hukum Indonesia, maka kita bisa minta ya NOC dia harus di sini begitu loh. Supaya perlindungan data, proteksi data itu bisa kita kontrol, bisa terjaga begitu loh. Customer service jadi orang tahu kalau ada komplain kemana. Ya kalau dia kantornya di luar atau berbadan hukum bukan Indonesia kan sulit komplain misalnya begitu. Kemudian kalau di luar atau tidak berbadan hukum Indonesia sulit kan kita tarik pajak gitu. Nah jadi sebetulnya masuknya Starlink itu sudah sudah comply dengan regulasi kita, termasuk dalam regulasi ketenaga kerjaan ya, kan harus ada berapa persen yang itu dari orang Indonesia, ya, kira-kira begitu. Jadi ya tujuan investasi kan itu ya, bagaimana bisa menyerap tenaga kerja kan begitu. Ya Pak, kalau kita berbicara soal Starlink ini tentu juga sesuatu hal yang luar biasa ya, karena kita berharap itu menjadi pintu bagi pemerataan akses internet ya Pak. Karena kita tahu kemarin waktu pandemi sulit juga ya Pak, ada beberapa daerah bahkan masih tidak bisa dijangkau begitu. Nah, kalau untuk Kementerian maksud kami Kominfo, ini nanti apakah saat ini kan bekerja sama dengan Puskesmas Pak ya untuk kesehatan. Iya, itu dengan Kemenkes ya. Iya, dengan Kemenkes. Apakah nanti juga akan mungkin menjalin kerjasama lain dengan kementerian lain, misalkan pendidikan? Oh iya, betul sekali ya. Jadi selain Starlink ini, kita kan sudah punya satelit Satria 1 ya, yang diluncurkan 2023. Nah itu juga satelit Satria 1 itu adalah untuk pelayanan publik, pure pelayanan publik. Kalau satelit Satria 1, kalau Starlink ini kan selain untuk pelayanan publik juga untuk komersial. Nah pelayanan publiknya juga nggak gratis kalau si Starlink ini, tetap harus bayar, cuma mungkin murah. Jadi Pak Menkes itu kan pernah bertemu Elon Musk di Amerika dengan Pak Luhut kan, salah satu yang diminta Pak Menkes, loh ini kan untuk pelayanan publik, jangan mahal-mahal dong tarifnya begitu kan. Jadi bisa turun gitu. Jadi bisa turun, ya sudah mungkin bisa turun, ya memang lebih murah ya, lebih murah, tapi kita ingin juga memperluas jangkauan, misalnya di sekolah untuk daerah-daerah 3T tadi, kemudian kantor-kantor desa, kemudian pos polisi atau pos TNI di perbatasan misalnya. Jadi diperluas lagi. Kalau satelit Satria 1 kan pur pelayanan publik, dia tidak komersil. Tapi kan juga perlu ongkos ya untuk mengoperasikannya. Misalnya untuk genset, listrik dan lain-lain itu tetap ada cost sharing lah. Cost sharing. Bapak, kita kembali lagi ke World Water Forum ke-10 ya Pak ya. Sebetulnya goals atau highlight apa yang paling ingin ditonjolkan oleh Kominfo dari acara ini? Ya kalau kita yang jelas kalau Kominfo, apalagi kami dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi yang penting bagi kita adalah yang namanya perhelatan World Water Forum ini teramplifikasi, mendapat gaung yang besar di Indonesia dan dunia begitu. Itu nomor satu dulu. Jadi kita ingin menginformasikan dulu ke masyarakat. Syukur-syukur di tingkat keduanya masyarakat aware, ya peduli, mendukung perhelatan ini karena terus kami gaungkan bahwa ini ada manfaatnya loh buat rakyat begitu kan. Nah yang ketiga mungkin rakyat akan berpartisipasi, misalnya dalam teladan menggunakan air dengan baik seperti yang dicontohkan Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Ya, kalau minum itu ya jangan disisakan. Setetes air itu sangat berharga. Masyarakat kan bisa berpartisipasi langsung dalam merawat ataupun menjaga air. Ya begitu. Jadi ada resiprokal. Masyarakat mendapat manfaat ya dari investasi di bidang air, misalnya tadi nilainya kan 9,6 atau 4 miliar dolar begitu. Tapi di sisi lain juga masyarakat concern dong untuk merawat air begitu kan. Nah, tugas Kominfo adalah melakukan literasi air lah katakanlah seperti itu, supaya masyarakat tahu bagaimana menggunakan air. Baik, jadi salah satu dari goals adalah mengedukasi, kemudian literasi ya Pak ya? Iya. Literasi terkait dengan air ini. Betul sekali. Kalau untuk keluar Pak, misalnya untuk ke luar negeri begitu, sebetulnya Kominfo tuh goalsnya apa Pak? Dari sisi geopolitik ini kan bagian dari diplomasi, ya karena itu di World Water Forum ke-10 ini lahir istilah hydrodiplomasi, ya diplomasi air ya, ke luar negeri.
Salah satu hasil hydrodiplomasi itu adalah ministerial declaration. Ya kan itu kan keluar negeri, ya keluar negeri. Kemudian yang lain-lain misalnya mengundang investor asing masuk, itu kan juga komunikasi ke luar negeri pada dasarnya ya. Selain yang lebih penting adalah bagaimana di luar negeri juga negara-negara maju ini concern untuk menciptakan akses air yang inklusif misalnya. Karena itu kita kan mendorong inisiatif bagaimana ada tata kelola terintegrasi untuk penyediaan air di pulau-pulau kecil misalnya. Ya itu inisiatif Indonesia, ya inisiatif Indonesia. Nah itu nomor satu. Ya nomor dua, saya kira ini juga penting bagi image Indonesia di mata dunia. Ya dalam 3 hari penyelenggaraan World Water Forum ini kan kita sudah banyak mendapat pujian. Misalnya yang pertama di Balinese Water Purification, Loic Fuchong mengatakan ini yang paling hebat selama 10 kali penyelenggaraan. Kemudian tadi malam gala dinner juga spektakuler, dapat banyak pujian. Saya mendengar langsung dari seorang delegasi dari Mesir ya. This is beautiful ya katanya begitu kan. Nah ini jadi terkait dengan image. Apalagi kita kan ada 3 kelebihan tuh. Ya kelebihan pertama, inilah KTT ada high level meeting pertama nih. Kemudian ada ministerial declaration pertama. Dan yang ketiga concrete deliverables. Jadi mudah-mudahan itu bisa membentuk image ataupun citra positif Indonesia di mata dunia. Yang terakhir Pak, bargain apa yang kemudian ingin dibawa Indonesia ke dalam WWF ini? Ya, jadi tiga inisiatif yang dibawa Indonesia ya. Nomor satu, seperti tadi sudah saya mention, itu ada juga sudah mention barangkali Hari Danau Sedunia. Ini kita dorong agar UN memutuskan bahwa tanggal berapa begitu itu Hari Danau Sedunia. Ya, kemudian yang kedua kita punya inisiatif untuk pengelolaan yang terintegrasi akses air di negara-negara pulau. Ya kemudian yang ketiga adalah dibangunnya Center of Excellence untuk pengelolaan air. Nah, sekurang-kurangnya 3 hal itu ya, termasuk yang keempat barangkali kalau mau dimasukkan, ya ini kan kita mau mendorong adanya Global Fund untuk pengelolaan air begitu. Global Fund untuk pengelolaan air di betul. Indonesia atau seluruh dunia? Seluruh dunia. Ya. Jadi ini bargain yang dibawa Indonesia. Iya, itu yang dibawa Indonesia ke WWF ke-10 kali. Betul. Ya, termasuk juga ya tadi yang saya sampaikan, water is politics, kita mendorong setiap negara untuk ya sepenuhnya menyikapi, menyadari bahwa pengelolaan air ini membutuhkan keputusan politik para pimpinan, keputusan politik parlemen. Makanya ada IPU juga di sini kan, International Parliament Union, Pupuan kan. Nah ini penting sekali saya kira. Luar biasa. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya terkait dengan WWF. Nanti kita saksikan bersama, masih ada 4 hari Pak ya. Betul. Pasti sukses dan Indonesia semakin harum namanya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Pak Usman Kansong.